Assalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Jalla wa'ala yang telah melimpahkan nikmat kepada kita semua. Alhamdulillah, pada malam ini kita berjumpa kembali untuk mempelajari ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat, diberikan kemudahan pula untuk mengamalkannya. Tak lupa salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beserta seluruh keluarga dan keturunan beliau, para sahabat beliau radhiyallahu taala anhum jami'an, dan kepada seluruh pengikutnya hingga tibanya hari kiamat. Ikhwatal iman, a'izzakumullah, melanjutkan pembahasan beriman kepada hari akhirat sampai kepada fase hisab, yaumul hisab, yaitu hari perhitungan, di mana Allah tabaraka wa taala akan meminta pertanggungjawaban atas segala amal perbuatan kita, baik amal itu dilakukan berdasarkan dengan kesengajaan ataupun tidak, berdasarkan ilmu atau kejahilan, semua akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Jalla wa'ala. Dan pertama kali yang akan dihisab, yaitu perkara salat. Sebagaimana sudah saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya, bahwa Nabi SAW bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah as-salat. Amal pertama kali yang akan ditanya, dihisab oleh Allah tabaraka wa ta'ala, yaitu tentang salat. In saluhat, jika salatnya baik, saluha sairu amali, maka akan dianggap baik seluruh amal solehnya. Wa in fasadat, apabila solatnya buruk, fasada sairu amali, maka akan dianggap buruk, yakni semua amalnya. Maka hendaklah kita memperhatikan tentang solat kita. Sekalipun dalam riwayat yang lain, dalam Sahih At-Tirmidzi, kalau tadi dalam Musnad Imam Ahmad, dalam Sahih Tirmidzi, bahwa kalau yang wajib kurang sempurna, maka Allah akan melihat amalan yang sunnah. Kalau kurang memenuhi syarat atau kurang sempurna amal solat fardunya, maka Allah akan melihat solat sunnahnya.
Demikian pula puasa wajibnya jika kurang, maka Allah akan melihat yakni puasa sunnahnya. Begitulah seterusnya. Kemudian yang akan ditanya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala yakni 5 perkara tentang umur, tentang masa muda, tentang harta, dan tentang ilmu. Dalam hadis Tirmizi, coba dibuka 2416, yakni dari sahabat Abdullah ibn Umar dan juga Abdullah bin Mas'ud. Silakan. Humaid bin Mas'adah, lengkap boleh dibaca. Humaid bin Mas'adah menceritakan kepada kami, Usain bin Umair Abu Mis'an menceritakan kepada kami, Usain bin Qais Ar-Rahabi menceritakan kepada kami, Atha bin Abu Rabah menceritakan kepada kami, dari Ibnu Umar, dari Ibnu Mas'ud, dari Abdullah bin Umar dan juga dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhuma. Dari siapa? Lanjut. Dari Rasulullah, beliau bersabda. Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Tidaklah kedua telapak kaki seorang hamba melangkah di sisi Allah pada hari kiamat hingga ia ditanya mengenai 5 perkara. La yazalu qadam ibnu Adam 'inda Allah yaumal qiyamah hatta yus'ala an 5. Tidaklah kedua telapak kaki seorang hamba bergeser, menapak, melangkah 'inda Allah, di sisi Allah, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, hingga dia ditanya tentang yakni 5 perkara. Ini semua akan ditanya 5 perkara. Apa saja 5 perkara itu? Yang pertama tentang umurnya, untuk apa dihabiskannya. An umrihi fima afna, tentang umurnya untuk apa dihabiskan. Berapa tahun? 60. Saya kipir 6 berapa sekarang? Hah? 66. Berarti mesti 3 lebih. Baik, tentang umurnya akan ditanya oleh Allah Jalla wa'ala. Untuk apa umurnya dihabiskan? Ini secara keseluruhan akan ditanya. Lebih spesifik lagi tentang apa? Masa mudanya digunakan untuk apa? Iya. Wa an syababihi fima ablah. Ditanya tentang masa mudanya, untuk apa dihabiskan? Kalau umur mungkin 60, 70. Kalau pemuda yaitu syabab. Maka kalau kita bagi, menurut para ulama, umur itu ada yang disebut ghulam, anak. Yang kedua syabab, pemuda. Yang ketiga kuhul. Kuhul itu dewasa. Dan yang keempat syuyukh. Ya, syuyukh, masa tua. Pertama apa tadi? Ghulam. Ghulam itu mulai dari 0 sampai dia balik. Berapa balik usianya? Ya, balik itu ada pendekatan 2. Pendekatan ikhtilam, mimpi basah, dan pendekatan usia, mana yang lebih mendahului. Kadang usianya mendahului. Kenapa? Wis gerang daplok gurung balik. Soalnya wong desa. Nek sampean wong kutho balike cepet enggak? Halo?
Mencekelah nih HP anak sekarang. Prematur ya, karena cepet mateng. Sekarang makanan bergizi. Dulu mangan ontongi gedang. Zaman apa? Lodo. Karung goni. Zaman Jepang. Enggak. Kurang gizi. Tidak seperti sekarang, mungkin pergaulan juga bebas. Mungkin didahului oleh umurnya. Kalau sekarang didahului oleh ikhtilam. Ikhtilam yaitu apa? Mimpi basah, orang bilang. Berapa tahun berarti? Berapa tahun? 15 tahun. Kemudian yang kedua, apa kedua tadi? Fase kedua apa? Syabab. Apa syabab? Pemuda. Pemuda itu mulai balik 15 tahun sampai akhir masa muda, yaitu 40 tahun. Berapa tahun sudah? Berapa? 25 tahun. Setelah itu kuhul, yaitu masa dewasa. Sejak usia 40 tahun sampai 60 tahun. Batas akhir dari masa dewasa 60. Berapa tahun sudah? 20 tahun. Adapun selebihnya syuyukh, makanya dipanggil syekh. Syekh itu ada dua pengertian. Orang yang tua usianya di atas 60, dan yang kedua orang tua ilmunya. Makanya kadang kecil karena dia hafal Quran dipanggil apa? Syekh. Yang ketiga panggilan, tapi dikasih depannya ya. Ya bapak, umum panggilan, tapi tidak pakai ya. Ya syekh. Kalau dipanggil ya syekh, jangan GR. Bahwa ente punya ilmu ya, tapi ada ya-nya di depan. Tapi kalau syekh, asy-syekh, nah itu orang yang berilmu atau orang yang tua. Nah sampai wis tua sekaligus berilmu, nah itu lebih pantas lagi dipanggil asy-syekh. Nah syuyukh itu mulai 60 sampai berikutnya, sampai seterusnya. Cuman kita nggak tahu batas akhirnya. Cuman kalau menurut plafon yang paling atas berapa usia umur umat Rasulullah? Antara 60, 70, berarti berapa tahun? 10 tahun. Nah, kenapa masa muda di sini? Kalau dari semua fase itu, mana yang paling lama? Masa muda. 25 tahun lamanya. Yang kedua, karena masa muda itu, ketika manusia itu berada pada puncak kekuatan fisiknya. Mulai dari berapa tadi? 15 sampai berapa? 40. Kalau di tengah-tengah berapa? Tadi berapa tahun? 25. 15 tambah 25. Tadi 25, diparuh jadi 2 dulu. 25 tahun kan? Diparuh jadi berapa? 12 setengah. Sekarang usia 15 tambah 12 setengah. Berapa? 27 setengah. Itu masa muda yang kuat-kuatnya. Naik sedikit semakin dewasa, yaitu usia 33. Itulah kenapa nanti di surga mereka usianya 33. Usia di mana mereka memiliki kekuatan yang luar biasa. Artinya matang bukan hanya secara fisik, tapi secara akal maupun secara emosi. Bahkan para pembesar, yaitu para pahlawan-pahlawan Islam, rata-rata mereka usianya jauh di bawah itu. Mereka sudah memiliki keutamaan. Baik. Nabi SAW diangkat menjadi Rasul usia berapa? Usia 40 tahun. Berarti sudah masuk masa dewasa. Habis itu sudah masuk kepada masa tua. Ikhwatal iman. Dan pemuda itu karena memang waktu
di mana mereka memiliki banyak kesempatan, darah masih mengalir dengan deras. Kenapa? Karena belum ada penghambat. Sumbatan-sumbatan seperti kolesterol itu saya durung ono. Senengannya bergerak, senengannya olahraga. Makanya darahnya mengalir deras. Makanya kadang anak muda itu kadang-kadang apa? Seakan-akan duwe nyawa akeh. Sepeda motor wis diprotoli gak nggawe helm ngebut. Itulah pemuda. Kalau udah tua kan sudah banyak sumbatan, darahnya mengalirnya pelan, makanya melakukannya pelan. Tuyuk-tuyuk. Beda waktu masih muda. Dan produksi hormon lancar. Apalagi hormon khusus untuk menambah giro, semangat apa? Adrenalinnya. Adapun kalau sesuai dengan gendernya ada testosteron ya, atau mungkin perempuan yaitu progesteron atau estrogen, macam-macam. Wallahu a'lam. Antum pelajari sendiri. Tapi yang jelas masa muda itu masa yang banyak waktu dan kesempatan untuk membangun kehidupan. Makanya banyak tokoh itu beri aku 10 pemuda untuk bisa merubah dunia. Dan sahabat Rasulullah SAW rata-rata mereka adalah para pemuda. Rasul diangkat menjadi Rasul 40. Sahabat-sahabatnya di bawah Rasulullah semua. Abu Bakar di bawah Nabi SAW usianya. Baik. Baru kemudian yang ketiga ditanya tentang apa? Hartanya, dari mana ia mendapatkannya, untuk apa ia membelanjakannya. Berarti sudah 4. Masalahnya adalah harta, tapi ditanya 2 perkara. Dari mana kau dapat, kemana kau belanjakan? Min ainak tasabahu wa fima anfaqahu. Bukan hanya kemana kau belanjakan, tapi dari mana. Bukan hanya dari mana, tapi kemana kau belanjakan. Dua-duanya ditanya. Kadang oleh nih halal, melayu nih haram. Oleh gaji, wis enak-enak dadi pegawai, duwike digawe sing gak kena. Gaya apa? Judi. Nek gak ngono digawe mabuk-mabukan. Dapat untung, usaha, bisnisnya halal, tapi larinya kepada yang haram. Buat apa? Contohnya lagi? Ya. Atau larinya kepada sesuatu yang tidak manfaat. Enak-enak oleh bayaran, nyambut gawe soro-soro, oleh duit diobong. Hah? Banyak dibakar itu ya. Bukan hanya mercon. Mercon hari-hari tertentu. Masa bendino nyumet mercon dimut ya kan. Sing diobong dimut itu loh. Masa meledos ta itu. Ya itu contoh dibakar. Larinya kepada sesuatu yang tidak bermanfaat. Padahal sudah benar dapatnya halal. Kadang ada sebaliknya. Dipakai untuk yang halal, bahkan dipakai untuk kepentingan Islam, tapi sumbernya, cara mencarinya dengan cara yang haram. Oleh nyolong, oleh nyopet, gawe bangun, oleh korupsi, digawe bangun panti misalnya dia punya kesempatan, mumpung iki rek, awak dhewe kesempatan, punya kedudukan, akhirnya aji mumpung. Walaupun dia rencana nanti kalau sudah dapat banyak, dia bangun panti jompo, dia bangun tempat-tempat sosial, semua tidak akan diterima oleh Allah Jalla wa'ala. Makanya 2 itu yang harus memenuhi syarat diterimanya amal, yaitu apa? Antara tujuan dan cara. Tujuannya baik, caranya juga harus baik. Kata Nabi SAW dalam Sahih Muslim nomor 971. Ini kaidah yang harus diperhatikan.
Agar jangan sampai manusia itu hanya sekedar berorientasi kepada tujuan, atau tidak memperhatikan tujuan, ikhlas karena Allah, tapi hanya sekedar untuk mengutamakan prosesnya saja. Silakan. Dari Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Hai manusia, sesungguhnya Allah itu baik. Dia tidak menerima sesuatu melainkan yang baik pula. Iya. Ayyuhan nas, wahai manusia, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, innallaha thayyibun, sesungguhnya Allah itu baik. La yaqbalu illa thayyiba, dan tidak akan menerima kecuali dengan cara yang baik. Allah itu baik. Thayyib artinya tujuan kita adalah Allah. Allahu ghayatuna. Allah adalah tujuan kita. Maka tujuan itu baik, yaitu tujuannya untuk Allah. Tapi cara yang harus dilakukannya juga harus baik. La yaqbalu, tidak akan menerima sesuatu illa thayyiba, kecuali yang baik. Tujuan baik, cara juga harus baik. Kadang tujuannya baik, caranya enggak baik. Tujuannya untuk syiar, tapi caranya enggak benar, enggak sesuai dengan syariat. Kadang juga apa? Yang dilakukan sesuai dengan syariat. Semuanya sesuai syariat, tapi niatnya bukan karena siapa? Bukan karena Allah. Itu pun tidak diterima. Yang satu tidak diterima karena caranya yang tidak benar, yang satu tidak diterima karena tujuannya yang tidak benar. Tujuan, niat, qasdus syai', ya, itulah an-niyah. An-niyah menurut Imam An-Nawawi, qasdus syai', tujuan sesuatu. Maka niatnya harus baik, caranya pun juga harus baik. Ini kaidah. Baik. Jadi makanya harta itu nanti akan ditanya oleh Allah dua-duanya. Dari mana kau dapat dan kemana kau belanjakan. Kemudian selanjutnya yang kelima. Kembali ke Tirmizi. Dan apa yang telah ia amalkan dari apa yang dia ketahui, yaitu ilmunya. Iya. Famadza amila fima alima, dan apa yang telah dia amalkan dari ilmu yang sudah mereka ketahui. Artinya kalau kita sudah punya ilmu, nanti oleh Allah akan ditanya oleh Allah tentang ilmu itu. Sudah tahu dia, wis ngaji rono rene, sudah tahu halal, sudah tahu haram, sudah tahu yang hak, sudah tahu yang batil, malah tidak diamalkan. Yang hak ditinggal, yang batil malah dikerjakan. Ditanya oleh Allah tentang pengetahuan agama kita. Wis seru. Nek durhaka nang gone wong lanang iku dosa. Contoh, keluar rumah tanpa izin kepada suami. Tapi kadang dilanggar, nek wis kadung mangkel loro ati, buntel kelambi alias udah tahu nggak boleh keluar rumah tanpa izin, tapi karena dikuasai oleh nafsu, dikuasai oleh sakit hati, diterjang hukum itu. Sudah tahu ini makanan haram, nggak boleh dimakan, tapi tetap saja dengan alasan untuk obat, ulo diun, ya, maksudnya yang diuntal itu bukan ularnya, apa, empedunya. Sudah diberitahu kalau yang namanya ular itu haram, walaupun tujuannya untuk
batan. Tapi sekarang enggak. Getene diombe, empeduwe diuntal. Ya sing dodol ya tetep ana akeh konsumene. Gak percaya, delokan nang nggone ngarepe Hotel Kemajuan jam 6 isuk. Ono subuh-subuh nek gak wis dasar ana kotak, ya iku karek milih ulohe sing ndi. Lho ngono iku lho akeh jamaah nang kono gak ana sing ngilingno. Gak percaya, delokan isuk-isuk engko dodol ulo ngarepe Hotel Kemajuan. Nggak boleh makan ular, walaupun tujuannya tujuan untuk pengobatan. Wis seru kodok gak oleh dipangan, yo sik mangan suwi. Enak. Yo kadang sing haram itu memang enak, tapi nggak boleh dimakan. Itu ujian buat kita. Pokoknya maksiat itu enak, gendaan enak nggak? Oh, ayo jawaban. Tapi tetap nggak boleh dilakukan karena haram hukumnya. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan, karena hal itu perbuatan keji, wasa'a sabila, dan merupakan jalan yang buruk. Kalau sudah punya ilmu segera amalkan. Nabi mengatakan dalam hadis Tirmidzi nomor 2195, iya, silakan. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Bersegeralah melakukan amal soleh. Badiru bil a'mal. Bersegeralah kalian dalam mengerjakan amal saleh. Nabi memerintahkan kita segera beramal. Berarti kalau orang diperintah oleh Nabi beramal, itu berarti orang itu sudah punya ilmu atau enggak? Sudah. Mana mungkin Rasulullah memerintahkan beramal tanpa dasar ilmu? Orang beramal tanpa dasar ilmu diterima enggak amalnya? Enggak diterima. Kalau Nabi mengatakan badiru, bersegeralah bil a'mal, mengerjakan amal soleh, maksudnya kalau kau sudah berilmu, segera amalkan ilmumu itu. Makanya pengajian rono rene iku duduk koleksi ilmu. Tujuannya untuk apa? Diamalkan. Kalau sudah mengerti ini halal, ini haram, ini syirik, ini tauhid, ini sunnah, ini bid'ah. Yang sunnah kerjakan, yang bid'ah tinggalkan. Yang tauhid tegakkan, pegang teguh, syirik jauhi. Itu segera beramal soleh kalau kita sudah punya ilmu. Sebelum apa? Sebelum terjadi fitnah, seperti sebagai malam yang gelap gulita. Fitanan. Sebelum terjadi fitnah. Jamak dari fitnah yaitu fitan. Fitan itu berarti fitnah. Apa makna dari fitnah? Ujian, cobaan, fitnah. Yang Nabi menggambarkan fitnah itu kaqita'il lailil muzlim, bagaikan potongan-potongan malam yang gelap gulita. Itulah fitnah yang akan dan sudah terjadi. Kalau sudah terjadi, nanti orang tidak akan bisa melaksanakan amal soleh itu lagi. Sekarang mumpung kita diberi kelapangan, sudah tahu ilmunya, mumpung masih kuat, sudah tahu ilmunya, laki-laki wajib sholat berjamaah di mana? Masjid. Tapi ilmunya tidak segera diamalkan. Tapi ditunggu engko ae nek wis pensiun. Begitu pensiun loro, situ nang masjid enggak? Kak situ. Itu termasuk fitnah enggak loro itu? Loro itu termasuk fitnah. Enggak jadi beramal. Kadang alasane engko aku tak jilbaban nek wis mari umroh yo gak jilbaban. Kadang diberi kesempatan umroh, mali umroh gak jilbaban,
akhirnya dikai ujian apa loro, nek gak ngono kecelakaan, akhirnya nggak jadi pakai jilbab. Makanya segera kalau sudah punya ilmu, sebelum datang fitnah. Yang fitnah itu akan menantang keimanan kita. Jangan sampai nanti terjadi sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis ini. Karena begitu dahsyatnya fitnah, ujian yang menimpa, akhirnya dia murtad, keluar dari Islam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lanjut, pada pagi hari seseorang beriman, namun di sore harinya dia kafir. Yusbiqur rajul mu'min wa yumsiya kafir. Di pagi hari dia beriman, di sore hari dia kafir. Antara pagi dan sore jauh apa dekat? Dekat. Artinya begitu mudahnya dia berubah. Kenapa? Karena dahsyatnya ujian, dahsyatnya fitnah. Padahal dia sudah punya ilmu, tidak segera diamalkan. Begitu datang ujian, diteplok duit gede, berubah nggak? Berubah, oleng imani. Ya. Meskipun dia punya ilmu, tapi kalau sudah fitnah itu luar biasa. Kalau enggak, dijebak. Kon nek gak nurut aku, kon tak bongkar aibmu. Aku duwe kartu truf. Videomu kon gak kena ono nang aku. Akhirnya apa? Kalah dengan fitnah itu. Takut orang itu kalau aibnya dibongkar. Takut nggak? Kenapa? Dia berubah. Akhirnya ngikut. Akhirnya takluk. Akhirnya tunduk. Tidak punya kekuatan untuk melawan. Karena dulu punya ilmu, tidak diamalkan. Sudah tahu bahwa ini nggak boleh, haram, ini merupakan perbuatan keji, dilakoni, dijebak sama orang. Itu contoh fitnah. Makanya banyak orang-orang berilmu, ketika ilmunya tidak diamalkan, dia terkena fitnah di suatu hari, buyar, ambiar semuanya. Makanya jangan heran kalau ada orang yang berilmu berubah 180 derajat. Yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan. Padahal dia tokoh yang memberikan apa? Fatwa, dan memberikan apa? Keputusan-keputusan. Seorang hakim dalam memutuskan perkara, kalau tidak mengamalkan ilmu syar'i yang sudah mereka ketahui, ketika ada kasus-kasus di mana duitnya besar, bukan hanya miliaran sampai triliunan, yang asalnya haram jadi apa? Setengah haram. Apa? Halal. Haram campur halal jadi apa? Halal. Suwe-suwe apa? Pelat. Nek wis pelat dadi apa? Halal ere gak iso diwaca, pelat dadi apa? Halal. Halal. Asalnya haram jadi apa? Halal. Ikhwatal iman, a'izzakumullah. Kenapa? Karena itu begitu dahsyatnya. Sudah tahu menutup aurat, berjilbab, wajib nggak hukumnya? Wajib. Tapi tidak segera. Engko ae nek wis oleh bojo tak jilbaban. Begitu oleh bojo tetep tak jilbaban. Engko ae nek wis aku soge tak jilbaban, saiki sik melarat durung duwe omah. Sudah diberi nikmat, tetap tidak tutup aurat. Sudah ngerti kewajiban-kewajibannya kepada Allah Jalla wa'ala, tapi tidak segera diamalkan. Makanya, orang yang segera mengamalkan ilmu, itu diberikan oleh Allah jam terbang yang tinggi di dalam mengerjakan amal. Orang itu butuh jam terbang loh dalam beramal itu. Contoh, anak yang berjilbab sejak SD dengan berjilbab setelah nikah, ketika terjadi fitnah, misalnya, maaf, mudah-mudahan tidak terjadi,
suatu hari negeri ini dikuasai oleh orang-orang yang benci kepada Islam. Mungkin nggak itu terjadi? Sehingga terjadilah larangan menutup aurat, larangan berjilbab. Mungkin nggak itu terjadi? Dan sudah pernah terjadi walaupun di tempat-tempat tertentu dalam skup yang kecil, ya, tidak secara nasional. Tapi siapa yang menjamin bahwa itu tidak terjadi di negeri kita? Wong Islam yang jaya 800 tahun di Spanyol sekarang habis nggak? Nggak berbekas, cuma hanya bangunannya saja. Nggak ada bekasnya, padahal 800 tahun di Spanyol. Apalagi di negeri kita. Berapa tahun Islam di negeri kita? Mbu itu ngendewi. Ya. Kalau antum kan masih sebentar, ya. Siapa yang bisa menjamin? Nah, ketika seandainya fitnah itu datang, ada larangan menutup aurat. Wanita yang berjilbab sejak kecil dengan yang baru menikah, ketika fitnah larangan itu terjadi, mana yang bisa lebih bertahan? Yang sejak kecil atau yang baru dewasa, yang baru menikah? Yang sejak kecil. Kenapa? Karena dia sudah melewati halang rintang yang panjang. Ujiannya sudah dia hadapi berbagai macam bentuk. Waktu SD pakai jilbab, digudol mek koncoe, apa? Jilbabnya ditarik, net. Tetap dia istiqomah berjilbab. SMP digoda lagi. SMA godaannya lebih elegan, apa? Teman-temannya ngajak, lu cantik, ngapain pakai jilbab? Kayak gua nih jadi cheerleader. Gak ya kok cheerleader kan? Lu cantik lo, ngapain? Ayo ikutan yuk. Tantangan gak itu? SD dihadapi lewat, SMP dihadapi lewat, SMA dihadapi lewat, perguruan tinggi tambah elegan lagi. Karena dia cantik didatangi laki-laki, mau jadian. Aku mau jadian kalau kau lepas jilbab. Ternyata dia kekeh, teguh dalam memegang syariat, nggak mau. Ketika terjadi larangan tidak boleh memakai jilbab, dia sudah memiliki ketahanan mental yang kuat, keimanan yang kokoh. Kenapa? Karena sudah punya jam terbang yang tinggi. Apa logikanya? Berdasarkan kaidah di dalam keimanan, bahwa iman itu yazidu wa yanqusu. Iman itu kata para ulama sesuatu yang bisa bertambah dan bisa berkurang. Yazidu bi ta'atir rahman, dia bertambah dengan mentaati ar-rahman. Makanya imannya semakin bertambah kalau dia taat. SD sudah taat, SMP sudah taat, SMA sudah taat, semakin tebal imannya, tebal. Begitu dahsyat fitnah itu menerjang dia, menter. Ya kan? Daripada sing baru rabi jilbaban, diobati titik wis meneh coplok. Apa meneh jilbabane hanya karena rabi ambek ustad, begitu pegatan coplok enggak? Koro kon. Ya, gara-gara jilbaban polane bojone ustad, begitu pegatan jilbaban terus apa berhenti? Berhenti. Kenapa? Enggak punya jam terbang, imannya masih tipis. Dan ini berlaku Bapak Ibu kepada seluruh amal soleh. Orang itu butuh jam terbang. Ke masjid itu butuh jam terbang. Makanya sering datang, disuruh terus. Kenapa? Karena menjadi habit, menjadi kebiasaan. Sehingga perjalanan kita ini terekam dengan tubuh kita. Kalau orang nggak pernah ke masjid, mau pertama kali datang ke masjid, itu awang-awang. Waduh rek nang kono, engko dilokno mbek tangga sebelah. Engko nang dalan kepethuk kanca disemoni. Maju mundur, budal enggak iki? Budal enggak ya? Engko turu nang masjid, wonge sangar-sangar jenggoten kabeh. Ya kan? Wis cingkrang, medeni iki. Setan itu bantu supaya akhirnya dia enggak jadi-jadi. Kenapa? Karena enggak punya jam terbang. Karena tidak punya perjalanan yang terekam. Orang itu butuh rekam jejak.
Makanya biasakan. Nabi memerintahkan kita membiasakan amal soleh supaya kita ini terbiasa. Terbiasa kumpul-kumpul. Nanti tiba wong masjid iku wonge api-api, ketokane tok sangar. Tiba wong iku api-api. Wingi aku utang dikei. Ukurane ngei Lo boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Itu bagian dari dakwah, ya kan? Ternyata orangnya baik-baik, ya kan? Ketokane tok sangar, ya kan? Gitu. Jadi orang itu harus perlu pembiasaan dan butuh jam terbang. Arek nom-noman, kongkon ngimami, si ono gayae. Nggih napa mboten? Apa meneh durung rabi, ya kan? Apa meneh nang kono ono calon mertua. Dienak-enakno enggak? Soalnya apa? Belum punya jam terbang. Kalau sudah biasa ngimami, lewat semua itu. Kenapa? Wis tahu ngimami nang dindi. Sehingga nggak ada ria, ya kan? Nggak ada pengen dilihat, biasa. Makanya dalam beramal itu butuh jam terbang. Supaya apa? Di samping kita terbiasa, kita bisa menghadapi berbagai tantangan, termasuk ujub, termasuk ria. Makanya dibiasakan. Ikhwatal iman, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, yang dikhawatirkan orang itu berubah 180 derajat hanya karena dia tidak memiliki ketahanan iman yang kokoh, sehingga dia mudah berubah. Di pagi hari dia beriman, di sore hari dia kafir. Isu-isu ngaji, ya, beriman, bengine disko, ya kan? Bertolak belakang enggak? Isuke ngaji, pengine disko nang diskotik. Berubah. Sebaliknya apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Sebaliknya di waktu sore dia beriman dan di pagi harinya ia kafir. Iya, di sore hari dia beriman, sore melok pengajian, dadakno isu lapo? Nyolong timbangan, ngurangi takeran, ya, dodolan nang pasar tapi gak jujur. Sore beriman, dadakno isuke nganakno duwe. Ya. Ini contoh berubah. Itu masih tingkat belum murtad ya, tapi tetap saja itu termasuk berubah karena dia melakukan apa? Dosa besar. Kenapa seperti itu terjadi? Salah seorang dari mereka menjual agamanya dengan kesenangan dunia. Terjadi nggak hari ini? Terjadi nggak hari ini? Yabi'u ahadukum bi'ardin minad dunya. Salah seorang di antara kalian nanti akan menjual agamanya dengan dunia yang harganya murah. Menjual agama itu tuh, ayo Islam 2.500, bukan. Menjual agama itu bisa jadi dia seorang alim, seorang ulama, tapi membenarkan yang batil, menghalalkan yang haram. Sebaliknya, mengharamkan yang halal. Dia berfatwa, fatwanya pesanan. Istilahnya dibeli. Yo apa iki carane iki supaya halal. Wis kontak iki hadiah 1 miliar. Yo apa carane produkku iki halal padahal haram. Jadilah kemudian dia berfatwa bahwa yang haram ini menjadi halal dengan berbagai macam alasan, dalil-dalil yang dicari untuk melegitimasi menghalalkan yang haram. Berarti dia menjual apa? Agama, menjual ayat-ayat Allah itu. Menjual ayat itu duduk dodol kaligrafi, keliling dodol ayat kursi ya. Bukan itu menjual ayat itu. Tapi apa? Berfatwa menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, merubah hukum-hukum Allah. Dia katakan bahwa ini dari Allah padahal bukan. Dan yang dari Allah dikatakan tidak ada. Baik.
Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, inilah yang ditanya tentang yakni 5 perkara nanti di akhirat. Yang kedua yaitu akan ditanya tentang perkara yakni panca indera dalam surah Al-Isra 17 pada ayat yang ke-36. Walan taqfu ma laysa laka bihi 'ilm inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Apa kata Allah? Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya. Itu yang akan ditanya panca indera kita. Motomu gaya apa? Kupingmu gaya apa? Lisanmu, lidahmu buat apa? Kakimu, tanganmu, ditanya semua oleh Allah Jalla wa'ala. Yang kelima, berikutnya tentang nikmat dalam surah 102, yaitu pada ayat yang ke-8. Surat apa 102? At-Takatsur. Ya, kata Allah, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im." Apa kata Allah? Ayat 8. Kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan yang kamu megah-megahan di dunia ini. Yang kamu jor-joran di dunia ini. Salah satu nikmat apa yang biasanya orang jor-joran? Halo? Sing bendina dilakoni iku apa? Mangan. Kadang mangan jor-joran enggak? Oh, jok tuku kono, gak enak ki lho, enak iki. Wis tau taruh. Oh, langganan aku. Jor-joran enggak? Ojo kono iku gak enak iku satene. Iki lho sate zen itu nang kene. Jor-joran panganan enggak? Jor-joran panganan. Di mana tempat kuliner, ya kan? Didatangi, ya. Kan trennya begitu. Orang itu punya prestis kalau pernah kemana-mana, pernah keluar negeri, tahu tempat makanan enak, kuliner ini enak. Orang sudah nggak memperhatikan halal haram. Iki ono barang halal apa barang haramnya apa enggak? Jor-joran biasanya. Selain itu apa? Selain makanan, harta, emas, pemenek wong wedok, pamer enggak? Warisan digawe kabeh. Nikmat enggak? Orang pakai perhiasan itu nikmat enggak? Ada kenikmatan tersendiri, ada kepuasan. Wah, gawe kabeh. Sebelahe gak gelangan, opo kalung rantai kapal. Ya, wete. Sebelahe gak trimo gelang, benggele marlena tobel ya kan. Sebelahe meneh gak gawe apa-apa, tapi begitu ngguyu celing emas kabeh. Apa? Sik ono gigi emas iki. Udah gak laku ya? Sopo itu? Baira. Ya, jadi itu orang itu berlomba-lomba dengan harta, kekayaan, emas, perak, uang yang banyak. Ini nanti akan ditanya oleh Allah, termasuk makanan yang kita makan ini Bapak Ibu akan ditanya oleh Allah kenikmatan itu. Kemudian pemenuhan janji dalam surah 17 ayat 34. Silakan baca, silakan ada.
Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, berikutnya yang akan ditanya tentang pemenuhan janji. Dalam surah Al-Isra 34, "Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan hatta yablugha ashudda wa awfu bil ahdi innal ahda kana mas'ula." Apa kata Allah? Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik atau bermanfaat sampai ia dewasa, dan penuhilah janji. Sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggungjawabannya. Iya, maka siapa saja yang telah membuat perjanjian, maka kelak kalau tidak dipenuhi janji itu akan ditanya oleh Allah Jalla wa'ala. Dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-15, demikian pula Allah Jalla wa'ala berfirman, "Walaqad kanu 'ahadullaha min qablu la yuwalluna al-adbar wa kana 'ahdullahi mas'ula." Apa kata Allah? Surah 33 Al-Ahzab ayat 15. Dan sesungguhnya mereka sebelum itu telah berjanji kepada Allah, mereka tidak akan berbalik ke belakang atau mundur, dan adalah perjanjian dengan Allah akan dimintai pertanggungan jawabnya. Iya. Dan hakikatnya semua kita ini telah berjanji kepada Allah untuk menyembah hanya kepadanya. Ketika Allah bertanya, "Alastu bi rabbikum?" Bukankah aku ini Rabbmu? Semua menjawab, "Bala syahidna." Tentu wahai Allah, benar wahai Allah. Ini perjanjian kita dalam surah Al-A'raf ayat 172. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min duhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Apa kata Allah? 172. Dan ingatlah ketika Rabbmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, "Bukankah aku ini Rabbmu?" Mereka menjawab, "Betul, engkau Rabb kami. Kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini, yaitu
yaitu keesaan Allah. Perjanjian itu telah diingatkan kembali dalam Al-Quran. Maka berbahagialah, beruntunglah orang yang ingat akan perjanjiannya dengan mengkaji Al-Quran. Ditanya pula tentang sekutu atau seteru, yaitu pada ayat 91 sampai dengan 94, yaitu surah 26. Surah 26 pada ayat yang ke 91-94. وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمُ الْغَاوُونَ. Apa kata Allah Jalla wa'ala? Dan diperlihatkan dengan jelas neraka jahim kepada orang-orang yang sesat, dan dikatakan kepada mereka, di manakah berhala-berhala yang dahulu kamu selalu menyembahnya? Aina ma kuntum ta'budun? Mana berhala-berhala yang kau sembah dulu itu? Ditanya. Didanyangmu biyen, bau reksamu biyen, sing mau sembah. Latamu, Uzzamu mana? Ternyata nggak ada semua. Ya'uq, Suwa, Nasr, Wat. Ditanya tentang apa yang pernah mereka sembah di dunia. Terus selain dari Allah, dapatkah mereka menolong kamu atau menolong diri mereka sendiri? Maka mereka sembahan-sembahan itu dicukirkan ke dalam neraka bersama-sama orang-orang yang sesat. Fakubkibu fiha humul ghawun. Maka mereka sesembahan-sesembahan itu dijungkir balikkan ke dalam neraka bersama orang-orang yang menyembahnya. Tapi sebelumnya ditanya dulu. Kemudian ada pemberian kitab catatan. Tapi sebelum itu, bahwa nanti akan ada saksi. Ya. Di antara saksi-saksi itu, karena ibarat sebuah pengadilan, ada yang mengadili, ada yang menuntut. Biasanya kalau dalam pengadilan yang menuntut itu siapa? Jaksa. Ada pembela. Pembela siapa? Lawyer, pengacara. Tapi juga ada saksi-saksi. Di antara yang menjadi saksi, yang pertama yaitu Allah Tabaraka wa Ta'ala sendiri akan menjadi saksi. Yang pertama adalah siapa? Allah Jalla wa'ala. Secara umum dalilnya yakni di dalam surah Az-Zumar 3969. Wa asyraqatil ardu binuri rabbiha wa wudi'al kitabu waji'a bin nabiyyina wasyuhada'i wa qudiya bainahum bil haqq wa hum la yudlamun. Apa kata Allah? 39 ayat 69. Dan terang benderanglah bumi pada mahsyar dengan cahaya keadilan Rabbnya, dan diberikanlah buku perhitungan perbuatan masing-masing, dan didatangkanlah para nabi dan saksi-saksi. Waji'a bin nabiyyin, didatangkanlah para nabi, wasyuhada, dan siapa? Saksi-saksi. Kemudian dan diberi keputusan di antara mereka dengan adil, sedang mereka tidak dirugikan. Ya, saksi pertama adalah Allah dalam surah Yunus 46. Surat 10 ayat 46. Wa imma nuriyannaka ba'dal ladzina iduhum aw natawaffayannaka fa ilaina marji'uhum thumma Allahu syahidun ala ma yaf'alun. Dan jika kami perlihatkan kepadamu sebagian dari siksa yang kami ancamkan pada mereka, tentulah kamu akan melihatnya. Atau jika kami wafatkan kamu sebelum itu, maka kepada kami jualah mereka kembali, dan Allah menjadi saksi atas apa yang mereka kerjakan. Thummallahu syahidun ala ma yaf'alun, dan Allah menjadi saksi atas apa yang mereka kerjakan. Sebetulnya Allah semuanya
sudah diketahui apa yang dikerjakan oleh seluruh makhluk. Baik. Langsung yang kedua, malaikat, surat An-Nisa ayat 166. Lakinnillahu yashhadu bima anzala ilaik anzalahu bi'ilmihi wal malaikatu yashhadun wa kafa billahi syahida. Apa kata Allah? Ya. Mereka tidak mau mengakui yang diturunkan kepadamu itu, tetapi Allah mengakui Al-Quran yang diturunkannya kepadamu. Allah menurunkannya dengan ilmunya, dan malaikat-malaikat pun menjadi saksi pula. Wal malaikatu yashhadun, malaikat-malaikat pun menjadi saksi. Maka cukuplah Allah yang mengakuinya. Yang kedua yaitu Rasul. Seluruh utusan Allah itu akan jadi saksi atas umatnya. Surah An-Nisa ayat 41. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى أُولَٰئِ شَهِيدًا. Apa kata Allah? Maka bagaimanakah halnya orang kafir nanti apabila kami mendatangkan seseorang saksi Rasul dari tiap-tiap umat, dan kami mendatangkan kamu Muhammad sebagai saksi atas mereka itu sebagai umatmu. Iya. Nanti Rasul semua dihadirkan sebagai saksi. Ya, di surat 4 ayat 159 juga ada. Demikian pula yakni di dalam surah 16 An-Nahl ayat 89, surat 75, yakni surah Al-Qiyamah ayat 14. Yang kedua yang menjadi saksi yaitu lidah, tangan dan kaki. Surah An-Nur 24 ayat 24. Yauma tashhadu 'alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Apa kata Allah? Pada hari ketika lidah, tangan dan kaki mereka menjadi saksi atas apa? Atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Yang pertama jadi saksi apa di sini? Ini yang ada pada diri kita. Kalau tadi Allah, kemudian malaikat, kemudian Rasul. Nah sekarang yang ada pada tubuh kita ini juga jadi saksi. Apa di antaranya? Lidah ini jadi saksi. Nanti bicara sendiri. Lu kok ngomong dewe kok? Dudukno tiba-tiba. Tangan jadi saksi. Kemudian apa lagi? Kaki ini jadi saksi. Juga dalam apa? Surah Yasin ayat 65. Ini khusus kaki. Malah mulutnya ditutup ini. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Apa kata Allah? Pada hari ini kami tutup mulut mereka. Mulut ya, bukan lidah. Beda lisan dengan famud, itu mulut. Kemudian dan berkatalah kepada kami tangan mereka. Berkatalah tangan-tangan mereka dan memberi kesaksianlah kaki mereka. Wa tashhadu arjuluhum, dan kaki-kaki mereka menjadi saksi atas apa? Terhadap apa yang dulu mereka usahakan. Bima kanu yaksibun. Ya. Bahkan pendengaran, penglihatan, kulit itu juga menjadi saksi. Dalam surah Fussilat ayat 20. Hatta idza ma ja'u wa syahida 'alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Apa kata Allah? Surah Fussilat 41 ayat 20. Sehingga apabila mereka sampai ke neraka, pendengaran, penglihatan dan kulit mereka menjadi saksi terhadap mereka tentang apa yang telah mereka kerjakan. Iya, syahida 'alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum. Kalau tadi sudah apa? Lidah, apa lagi? Tangan, apa lagi?
kaki, di sini apa? Yang jadi saksi itu telinga, pendengaran kita. Kemudian apa lagi? Mata, penglihatan kita. Bahkan kulitnya ngomong, ya Allah, piye nih tak gawe? Jadi saksi di akhirat, di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau sudah seperti itu, orang bisa mungkir atau tidak? Bisa mengelak atau tidak? Enggak bisa. Makanya sekarang hati-hati. Semua ini akan jadi saksi. Sampean delik, nyingit, ngelakoni perbuatan yang durhaka kepada Allah, orang tidak tahu, maka yang akan bersaksi seluruh anggota tubuh kita. Hati-hati. Wis nek ngono tak coploki kabeh. Mau apa? Lidah tak coplok cekak jadi saksi. Putulen lambemu, lidahmu, iya kan? Matai dicungkil, apa nih meneh? Kupingnya iso nggak dicoplok? Kalau daun telinganya bisa, tapi fungsi pendengarannya bisa nggak? Berarti kalau pengen nggak dijadi saksi, tadi sudah disebutkan tangannya dicoplok, sikilnya dicoplok, ya kan? Tapi orang bisa kulitnya dicoplok nggak? Wis tak melungsungi, ulo be, tak melungsungi, cek kulitku gak jadi apa? Saksi. Akhirnya orang jadi apa? Nggak punya anggota tubuh, kulitnya melungsungi. Terus Arab ngelakoni apa? Ternyata semua jadi saksi di hadapan Allah kelak. Wallahu a'lam. Baik, saya pikir sampai di sini. Silakan kalau ada pertanyaan, saya berikan waktu singkat saja pertanyaannya. Monggo. Ya. Apa itu? Itu orang mukmin. Ya. Jadi orang-orang yang dulu disembah oleh kaumnya Nabi Nuh, ya, Wat, Suwa, Ya'uq, Nasr, itu semua orang-orang alim di kalangan kaumnya Nabi Nuh. Ketika mereka meninggal dunia, setan berbisik, iku lho, iki wong penting iki. Biyen yang babat alas ini. Makanya kau hutang jasa kepada mereka itu. Makanya kau harus mengenang jasa-jasa mereka. Akhirnya syaitan bisiki supaya apa? Membuat gambarnya. Karena dia di antara mereka sudah ada ahli menggambar. Kurang lengkap apa? Akhirnya dibuat 3 dimensi, yaitu seni rupa. Bukan hanya gambar 2 dimensi, dibuatlah 3 dimensi. Apa? Patung. Karena ada ahli matung ketika itu. Dan ketika dia membuat patung yang berwujud, yakni orang-orang soleh mereka yang sudah mati, mereka awalnya tidak menyembah, nggak menyembah, ya cuman patung aja gitu. Ketika yang membuat patung itu sekedar niatnya dulu untuk mengenang jasanya, meninggal dunia semua dalam kurun waktu yang lama, iblis datang membisiki, "Iku biyen iki wong penting. Ini tokoh-tokohmu dulu, orang alim ini." Makanya mintalah kepada Allah melalui perantara orang alim ini. Akhirnya ketika dia datang ke patung-patung itu, mereka meletakkan sesaji. Mereka berkurban di sampingnya, mereka bernadar melaluinya, mereka berdoa minta melaluinya. Ketika ditanya, apa jawab mereka? Ketika ditanya, Allah mengabadikan ucapan mereka dalam surah Az-Zumar. Buka surah 39. Ala lillahi dinul khalis walladzina ittakhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Intinya di situ. Ayat yang ketiga. Silakan. Ingatlah, hanya kepunyaan Allah lah agama yang bersih dari syirik. Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah berkata, kami tidak menyembah mereka, melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah
dengan sedekat-dekatnya. Iya, ketika ditanya kenapa kau menyembah mereka? Enggak, aku enggak menyembah mereka. Mana abuduhum, kami tidak menyembah mereka. Illa, melainkan mereka aku jadikan sebagai apa? Perantara, wasilah. Untuk apa? Liyuqarribuna ilallah, untuk mendekatkan diri kami kepada Allah zulfa, sedekat-dekatnya. Ini ucapan orang berbuat syirik dari zaman ke zaman, dari dulu sampai sekarang, ya, diabadikan oleh Allah dalam ayat ini. Padahal diawali ayat ini dengan apa? Ala, ingatlah, lillahi ad-dinul khalis. Ingatlah, kepunyaan Allah lah agama yang khalis, dari kata khalas, yang artinya apa? Bersih, murni. Maka arti dari ikhlas itu artinya murni. Air itu kalau murni berarti ada campuran atau tidak? Amal kalau murni berarti tanpa adanya syirik dan ria. Nah, ria itu syirik kecil. Nah, kemudian Allah abadikan ucapan orang-orang kafir itu. Jadi dulu begitu modusnya, orang-orang alim itu dijadikan perantara, padahal mereka sudah mati, dijadikan wasilah. Kalau kita meminta kepada Allah melalui perantara orang alim, dibolehkan selama mereka masih hidup. Mbah, yai, tolong po mbah, kula niki nggak ada piantun estri, duwe anak wedok gurung payu rabi. Mbok jenengan dongakno po mbah. Boleh nggak? Boleh. Orangnya masih hidup dan dia terkenal doanya mustajab. Orangnya ahli ibadah, nggak pernah berbuat maksiat, soboy masjid, ahli ibadah, ya kan? Nggak pernah telat sholat 5 waktu, minta doa dia. Tapi dengan cara masih hidup orangnya. Kalau orangnya sudah mati, mbah, tolong mbah, dodolanku kok seret saiki mbah, biasane 100 kilo, saiki kok karek 50 lumayan ya. Saiki peret mbah gara-gara markona mbah. Minta menjadikan wasilah, perantara kepada orang-orang yang sudah mati. Bisa nggak? Nggak bisa. Dan itulah kesyirikan. Rata-rata begitu dari modus dari zaman ke zaman diabadikan oleh Allah dalam ayat ini. Makanya hati-hati, mintalah langsung kepada siapa? Allah. Kata Allah dalam surah 40 ayat 60, ud'uni astajib lakum, mintalah kalian kepadaku. Di situ nggak ada perantara huruf apapun, langsung Allah katakan astajib lakum, niscaya. Berarti pengabulan itu sebuah keniscayaan, sebuah kepastian. Selama tidak ada hijab yang menghalangi, doa kita pasti terkabul. Apa di antara hijab? Perutnya steril dari barang yang haram, makanannya, minumannya, pakaiannya jangan sampai barang yang haram. Itu karena hijab penghalang doa. 2, berdoa tapi mutus silaturahmi, mbek dulure putus sak duluran, itu penghalang dikabulkannya doa. Apalagi istijal. Istijal itu apa? Ingin doanya cepat-cepat dikabulkan sampai Allah didikte. Ya Allah, mene Allah 7.500 ya Allah. Nek gak ngono debt collector teko ya Allah. Allah dipaksa hari itu juga dapat. Itu namanya istijal, ya. Didikte Allah itu, bahkan jumlahnya pun disebut, kapannya pun disebut. Nah seperti itu nggak akan dikabulkan doanya oleh Allah Jalla wa'ala. Karena itu merupakan apa? Hijab penghalang doa. Wallahu a'lam. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.